kemudian didendangkan Allahumma ghfirli dunubi. Hilang apa tidak maknanya? Enak lagunya misalnya. Jadi berpaling, dan itu yang banyak dilakukan. Antum mungkin dengar pembacaan hadis ataupun azkar sabah wal masa didendangkan, pernah dengar? Hilang apa tidak maknanya? Dan itu maaf, banyak dilakukan seperti afasi dan yang lainnya karena suaranya emas. Maka akhirnya makna dari doa itu hilang. Dan yang kedua, dengan seseorang melaksanakan doa dengan mendendangkan, maka di sini selain menghilangkan dari makna yang tersirat, juga al-ihanah. Apa makna al-ihanah? Di sini adalah penghinaan. Dan ini disebutkan oleh para ulama juga, dari antara penghinaan dan mujawazatul had di dalam doa, membuat nagamah, membuat lahan, membuat pendendangan di dalam doa. Dan ini adalah akhirnya menjadi pertama tadi tidak dimaknai maknanya. Banyak dari azkar sabah wal masa dan doa dilafadzkan dengan dendangan seperti anasyid, sehingga maknanya menjadi kabur. Pertama, kedua, ini penghinaan. Penghinaan bagaimana? Sekarang saya mau tanya. Di antara kita teman misalnya, ada yang mau minjam uang ataupun meminta izin sesuatu, maka dia mendatangi temannya. Kemudian dia berkata, wahai sahabatku, berikanlah aku uang pinjam 1 bulan saja. Saya mau tanya, apa maknanya di sini? Penghinaan atau maknanya hilang? Orang ini bingung. Kamu dalang ya? Keluaran dari Giri Harja 2 bekas jadi dalang dan sebagainya. Alhasil, dari segi antara kita saja, seseorang mau pinjam uang 100, pinjam aku 100 saja please sekarang. Ya akhi ishada. Maka apa yang tersirat padanya? Main-main, sukhriyah, istihza. Kamu main-main, kamu meledek dan sebagainya. Dan ini yang disebutkan oleh para ulama. Begitupun kepada sultan, naik sedikit. Kalau tadi di antara teman, sekarang kepada sultan, kepada pemerintah, kepada raja, penguasa, berikan hambamu uang misalnya, dengan nagmah penguasa, berikan hambamu uang. Apakah penguasa itu akan mendengar, atau raja jika dia langsung berbicara dengan raja? Apakah akan memperhatikan apa yang dia minta? Jawabnya tidak, bahkan penghinaan. Maka orang yang meminta datang ikhlas dari hatinya dan tadarruan, dia meminta dalam keadaan benar-benar butuh. Please, di bulan Ramadan ini saya tidak mempunyai apa-apa di rumah, bahkan tamar pun tidak ada, bahkan untuk sahur dan berbuka pun tidak ada. Maka please minta bantu dari saudaraku untuk memberikan kami sahur dan buka puasa. Seperti ini baik apa tidak? Baik, dan tersampai maknanya. Adapun dari nas seperti ini kemudian didendangkan, dilagukan, maka apa yang terjadi? Maka ini juga dari segi pendendangan disebutkan oleh para ulama seperti tadi Al-Munawi dan juga Bakar Abu Zaid di dalam kitabnya Nasihatud Du'a atau Tashihud Du'a, disebutkan dari i'tida, mereka orang-orang yang mendendangkan di saat berdoa. Ini perkara yang kedua dari permasalahan yang pertama, apa kembali kepada doa tersebut. Maka bagaimana jika kita berdoa kepada Allah, kemudian diaminkan, kemudian imam ini lupa diri,
Dia memanjang-manjangkan dari doa-doa, karena semangat di belakangnya ada ratusan amin, amin, dipanjangkan, dicari lafaz-lafaz yang sesuai. Maka dia lupa apa itu makna doa dan kepada siapa dia meminta doa. Kepada Allah yang Maha mendengar, kepada Allah yang tidak butuh kepada lantunan-lantunan dan suara-suara rintihan yang keras dan nagmah, menurunkan equalizer, menaikkan equalizer sehingga terasa di hati sampai menangis dan sebagainya. Maka perbuatan-perbuatan berlebihan seperti ini dari segi doa saja ini sudah dipermasalahkan. Dan perkara yang ketiga masih dari lafaz doa, bahwa dari penyebab mereka memanjangkan doa dan sampai mereka menangis atau sampai mereka itu tidak terasa setengah jam, 30 menit, 25 menit, itu yang kami rasakan dulu juga. Di saat kami sholat di Masjid Awam di sana atau di Hadramaut, maka di malam-malam, terutama 10 malam terakhir, dipilih dari imam-imam. Sholatnya biasa saja. Namun di saat witir, 20 menit dibacakan bagaikan irama yang indah. Padahal bacaan sholatnya yang penting tidak ada dari qiraah dendangan-dendangan yang indah. Namun di saat berdoa maka dia dendangkan dengan indah. Maka ini masuk kepada perkara yang ketiga, apa? Membuat-buat lafaz yang secara tafsir, yang secara gamblang dalam doa, meninggalkan jawami'il kalim. Dan telah datang bahwa Nabi Muhammad SAW dulu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ashabus Sunan, karena Rasulullah SAW yastahibu al-jawami'a minad du'a wa yada'u ma siwa dzalik, bahwa Nabi jika berdoa dia mengambil lafaz doanya itu yang jawami'il kalim, seperti Rabbana atina fid dunya hasanah, di dunia hasanah, wa fil akhirati hasanah, di hari akhirat kebaikan, wa qina adzabannar. Beberapa lafaz yang pendek namun maknanya mencakup kepada keumuman. Maka hadis ini barakallahu fikum diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dari jalan Harun ibni Abdullah, haddatsana Yazid ibnu Harun anil Aswad ibni Syaiban an Abi Naufal an Aisyah. Maka semua rijalnya thiqat, sanadnya sahih. Abu Naufal adalah ibnu Abi Aqrab al-Bakri. Maka di dalam hadis ini menunjukkan bahwa Nabi jika berdoa tidak dipilih kata-kata yang diulang-ulang dan terus dinyanyi-nyanyikan sehingga membuat kesedihan dan membuat menangis secara terpaksa. Maka kalau coba kita kembali kepada tadi sunnah Nabi, hanya membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma udkhul jannatak adkhilni jannatak, selesai, misalnya seperti itu. Namun kita dapati dari imam-imam di zaman now, dari nagmah yang kita ingat, yang terus terbuka, mungkin sampai setengah jam akan terus dicari kalimat-kalimat. Untuk contohnya seperti ucapan Ya Rabbana wala saqiman illa syafaitah wala danban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala karban illa nafastah wala dainan illa sadattah wala aiban illa satartah. Terus pilih apa? Wala jombloan illa zawajtah misalnya. Apalagi tidak ada yang sakit kecuali engkau sembuhkan, tidak ada yang tidak mempunyai sepatu kecuali engkau belikan, tidak ada yang lapar kecuali engkau kenyangkan. Semua akan masuk. Maka nizam-nizam seperti ini yang sering diulang.
wala saqiman ila syafaitah, wala dainan ila sadattah, wala danban ila satartah. Terus sampai akhir, sampai dia habis dari lafaz-lafaz itu. Maka ini menyelisihi dengan sunnahnya dulu Nabi melaksanakan doa bijawami'il kalim. Undur mada yaqul Nabi, Rabbana atina fid dunya hasanah, ma yaqul ya Rabbana atina fid dunya hadihi hasanah ditafsir. Mal katsir, zaujah katsirah, iyal saleh wa salihin. Terus seperti itu akan banyak, tapi cukup. Fid dunya hasanah wa fil akhirah hasanah. Maka ini contoh dari tafsir. Idan hada rajul wal imam sayaqul wala dainan ila sadatta wala aiban ila satarta wala kada ila kada wala kada ila kada wala kada ila kada hatta wasala indahum ala miqdar asra daqaiq aw rubu' sa'ah bihada. Wa kadzalika at-tafsil fi madza fi anwa'il adab wal iqab. Maka dari doa kunut juga disyariatkan untuk secara umum melaknat ataupun memberikan doa iqab kepada orang-orang yang menyelisihi kita dari kufar. Maka contohnya lihat dengan tafsir. Allahumma kasir dulu'ahum wa kasir ru'usahum wa dammir aydiyahum wa kasir arjulahum wa kasir duhurahum wa kasir asnanahum. Semua anggota badan disebutkan. Wahai Allah, hancurkan mereka, hancurkan kepalanya, hancurkan tulangnya, hancurkan tulang rusuknya, hancurkan kepalanya dan sebagainya. Dan begitu pun dari doa-doanya juga kalau kita dengar Allahumma jammid ad-dima fi uruqihim wa jallid ad-dima fi qulubihim wahabis ad-dima fi dimaghihim. Maka wahai Allah, jadikanlah darahnya itu mengental di urat-urat saraf mereka dan menjadi clot, darahnya itu mengental di hati-hati mereka, dan jadikanlah urat-urat saraf mereka dalam keadaan membuncah dan sebagainya. Maka ini tafsir di dalam memberikan doa adab dan iqab.